Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi yang dimiliki oleh manusia selama ini kamu prioritaskan. Oke wak geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan berusaha untuk mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak. Apa yang ingin disampaikan terhadap kondisi energi kamu dan apa yang ingin disampaikan terhadap kondisi energi manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu bukan berasal dari hal positif, melainkan berasal dari hal negatif. Kenapa saya mengatakan berasal dari hal negatif? Mungkin untuk saat ini satu energi tersebut sudah pasrah atau sudah putus asa, atau mungkin masih menerima berbagai konflik. Konflik tersebut bisa saja berkaitan terhadap hubungan asmara,
Konflik tersebut bisa saja berkaitan terhadap pekerjaan. Konflik tersebut bisa saja berasal dari energi di ruang circle satu energi tersebut. Four of Swords, 4 pedang. Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya dari sisi lainnya, kartu yang saya pegang ini yang terdiri dari 4 pedang. Apabila saya mengambil satu pedang dari keempat pedang tersebut, seakan-akan satu energi yang saya katakan tadi bisa saja berusaha untuk mengambil satu keputusan yang dimana keputusan itu ingin memberikan suatu ruang terhadap pemikirannya agar pemikiran tersebut bisa tenang dan bisa nyaman. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran bahwasannya pihak lain selalu memberikan kondisi kekacauan terhadap orang yang pernah memberikan suatu ketulusan. Apa yang barusan saya katakan ini bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia yang kamu prioritaskan. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap diri kamu dan mengharuskan diri kamu untuk melepaskan. Kenapa saya mengatakan untuk melepaskan? Karena ada satu kondisi yang membuat diri kamu benar-benar tidak nyaman. Bukan hanya tidak nyaman, tetapi tidak tenang. Mungkin kondisi yang saya katakan tadi, kamu yang lebih memahami apa maksud perkataan saya. Melepaskan dalam arti kamu membutuhkan yang namanya ketenangan. Melepaskan dalam arti kamu membutuhkan suatu ruang agar pemikiran kamu bisa beristirahat. Melepaskan dalam arti kamu harus mengevaluasi dari seluruh perjuangan kamu. Melepaskan dalam arti kamu harus mengintrospeksikan diri dari situasi ketulusan yang pernah kamu berikan terhadap orang yang kamu perjuangkan. Melepaskan dalam arti kamu harus mampu memberikan suatu sikap yang tegas agar diri kamu tidak lagi mendapatkan suatu konflik. Melepaskan agar diri kamu bisa menyembuhkan pemikiran kamu yang kacau. Melepaskan
Dalam arti, kamu harus bisa memberikan suatu aktivitas terhadap pemikiran kamu, agar pemikiran kamu itu tidak bisa kembali di dalam kondisi di masa lalu, yang dimana kondisi di masa lalu kamu itu membuat diri kamu kacau. Bukan hanya kacau, tetapi berbagai perencanaan kamu semuanya berantakan dan tertunda. Kamu harus bisa bersikap tegas. Kalau kamu tidak bisa bersikap tegas, kamu yang akan terjebak. Bagaimana perkataan saya ini? Apakah masuk terhadap logika kamu? Bagaimana perkataan saya ini? Apakah cocok terhadap kondisi di masa lalu kamu? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, tidak usah kamu angkat. Dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu, agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini, apabila masih memiliki ikatan satu komitmen ataupun tidak memiliki ikatan satu komitmen, saya hanya mengatakan kondisi energi yang dia miliki tidak seimbang. Kenapa? Karena ada situasi kecemasan yang sedang dia pikirkan, yang sedang dia prioritaskan, yang dimana situasi kecemasan itu membuat diri dia merasa gelisah, ketakutan, dan khawatir. Itu yang saya lihat untuk saat ini, Wak Geng. Manusia ini sedang berusaha untuk menyelesaikan satu permasalahan, tetapi ketika manusia ini berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang dia timbulkan ketika mengabaikan diri kamu atau memprioritaskan pihak lain, seakan-akan membuat manusia ini ingin menyendiri dan ingin mengevaluasi dari seluruh perbuatan dia. Four of Swords, 4 pedang, yang seakan-akan 4 pedang ini membuat diri dia harus kembali, tetapi tidak tahu kembali sama siapa. Kalau kembali terhadap diri kamu, mungkin yang kamu takutkan manusia ini akan menimbulkan berbagai konflik. Kalau manusia ini kembali terhadap pihak ketiga, justru pihak ketiga tidak memberikan suatu ketenangan. Makanya saya mengatakan manusia ini sedang gelisah dalam kondisi yang penuh kecemasan. Ini dia, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Three of Swords. Tadi 4 pedang, kartu kedua keluar 3 pedang. 3 pedang yang mengarah terhadap satu hati. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ketiga pedang tersebut, yang dimana tadi ketika saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, berbicara terhadap diri kamu untuk melepaskan. Karena kalau kamu tidak melepaskan, kamu akan menerima kekecewaan. Kalau kamu tidak melepaskan, kamu akan terus-menerus sakit hati. Kalau kamu tidak melepaskan,
kamu akan selalu merasa kebingungan. Karena kamu sudah menyadari sesuatu hal yang kamu perjuangkan, seperti memperjuangkan kondisi yang penuh formalitas, tidak memberikan suatu respon sesuai dengan tujuan kamu. Itu dia, geng. Three of Swords. Perasaan kamu yang akan selalu dipermainkan kalau diri kamu tidak bertindak tegas. Saya berbicara dengan perkataan saya ini bukan hanya mengarah terhadap hubungan asmara kamu. Bisa saja mengarah terhadap pekerjaan kamu, hubungan bisnis kamu, hubungan kamu terhadap berbagai pihak, baik sahabat ataupun ruang circle kamu. Semua orang yang mengarah terhadap diri kamu seakan-akan menyalahkan, menyudutkan, dan mempojokkan kamu, padahal kamu tidak tahu di mana kesalahan yang kamu perbuat. Dari hal yang selalu menyalahkan diri kamu, membuat pemikiran kamu itu butuh yang namanya ketenangan ataupun meditasi. Saran saya sih cuma satu. Coba kamu sekali-sekali meditasi atau yoga atau menyibukkan diri agar diri kamu kembali refresh. Itu saran saya, geng. Karena yang saya rasakan, perasaan kamu ataupun batin kamu selalu tersakiti. Bagaimana? Apakah perkataan saya itu bisa kamu terima? Apakah saran saya itu masuk akal terhadap diri kamu dengan tujuan diri kamu bisa refresh kembali? Ya, saya hanya sekedar menyarankan semua kembali terhadap diri kamu. Yang membuat diri kamu merasa tenang ya diri kamu, bukan saya. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Three of Swords ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa ini manusia kalau dia kembali terhadap diri kamu, mungkin dia akan mendapatkan kekecewaan karena diri kamu sudah tidak mau untuk dipertemukan. Kalau dia kembali terhadap pihak ketiganya, saya rasa ini manusia mendapatkan kondisi sakit hati. Karena bisa saja pihak ketiga meliciki ini manusia. Itu dia, geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Queen of Cups. Kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah kembali dengan munculnya kartu Queen of Cups, saya yakin perasaan kamu masih sensitif. Saya yakin untuk saat ini kamu lebih banyak menyendiri. Saya yakin kondisi perasaan kamu, emosi. Saya yakin kondisi kamu untuk saat ini ingin berontak dan ingin meluapkan amarah kamu karena diri kamu sudah dikecewakan, karena diri kamu selalu memberikan yang terbaik tetapi mendapatkan respon tidak sesuai dengan keinginan kamu. Queen of Cups, satu cawan yang pernah kamu berikan terhadap orang yang kamu perjuangkan, ternyata memberikan diri kamu dampak negatif. Ini dia, geng. Kalaupun diri saya ingin mengarahkan munculnya kartu Queen of Cups ini terhadap kondisi energi manusia tersebut,
Saya rasa tidak beda jauh dari diri kamu posisi energinya. Kenapa saya mengatakan tidak berbeda jauh? Manusia ini pun lagi merasa marah. Marah atas kesalahan yang pernah dia lakukan. Marah ketika manusia ini sedang mengevaluasi diri dan sedang mengintrospeksikan diri dari seluruh perbuatan dia. Marah bukan karena pihak lain yang memperlakukan manusia ini, tetapi marah dari kondisi batin yang bergejolak ataupun memberontak. Batinnya yang masih terkoneksi tetap sama kamu, tetapi koneksi tersebut kamu tangkis dan kamu tidak menyinkronkan koneksi tersebut. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Antara batin kamu dengan batin dia tidak sinkron. Ya, saya tidak bisa menyalahkan batin itu tidak sinkron karena memang perbuatan manusia itu di luar dari dugaan kamu. Itu dia, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Emperor, kartu yang masih mengarah terhadap unsur api yang masih berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan kembali ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Emperor, seseorang yang tidak sanggup untuk bertanggung jawab tetapi mampu mengikat satu komitmen. Tidak bertanggung jawab, masih berpetualang, egois, sombong, keras kepala, arogan, tidak mau diarahkan. Yang seakan-akan beranggapan masih dipentingkan dan masih dibutuhkan. Justru kebalikannya. Keluarnya kartu The Emperor ini membuat kondisi energi manusia itu sedang mengemis, memantau, dan berharap kamu bisa memberikan kesempatan kepada diri dia kembali. The Emperor tidak lagi memiliki power. Queen of Cups merasa lagi emosi. Three of Swords sedang sakit hati. Four of Swords merasa merenung atau merasa menyesal sudah mengubah dan melepaskan. Itulah yang sedang dia pikirkan untuk saat ini dari keempat kartu yang saya bukakan tadi. Dan perlu kamu ketahui, perkataan saya ini bukan merupakan suatu sugesti. Agar sugesti itu masuk terhadap pemikiran kamu dan pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya. Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya dan mengarah terhadap kondisi energi kamu, keluarnya kartu The Emperor. Inilah faktor utama ketika diri kamu memerlukan yang namanya meditasi. Karena kamu berpikir orang yang bersama dengan diri kamu tidak memperlakukan diri kamu sebagaimana atau selayaknya pasangan bisa diberikan kebahagiaan. Ini dia wajib. Kamu yang terlalu mendominasi untuk menciptakan sesuatu hal agar hubungan kamu itu bisa dipertahankan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Justice. Kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius,
Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu Justice ini memiliki banyak arti, tetapi dua arti yang saya ambil karena dua arti tersebut ada kaitannya terhadap kartu pertama. Arti pertama memerlukan keseimbangan, arti kedua suatu hukuman. Kalau saya menarik dari arti pertama, suatu keseimbangan, itu posisi energi kamu. Kamu hanya memerlukan keseimbangan. Seimbang terhadap pemikiran, seimbang terhadap perasaan, seimbang terhadap batin, seimbang terhadap keuangan, seimbang terhadap pekerjaan, seimbang terhadap hubungan bisnis kamu. Kalau saya menarik dari arti kedua, suatu hukuman, hukuman itu berada terhadap the emperor. Seseorang yang tidak bertanggung jawab terhadap diri kamu untuk saat ini sedang menerima suatu hukuman yang dimana hukuman itu berupa kekecewaan dan ketidaktenangan serta kecemasan. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Lovers. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Lovers. Kartu yang masih mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. The Lovers. Hubungan perselingkuhan yang tidak lagi harmonis, tidak lagi bahagia, dan tidak lagi saling membutuhkan. The Lovers, sesuatu hal yang didasarkan melalui kemanipulatifan, di mana kemanipulatifan itu tidak lagi dipertahankan. The Lovers, hubungan yang penuh dengan godaan ketika di masa lalu bersama dengan diri kamu, tetapi godaan itu bukan kamu yang menciptakan, melainkan orang yang kamu pertahankan. The Lovers, sesuatu hal yang masih diuji tetapi mengharuskan seseorang untuk menyelesaikan hukuman karma terhadap diri kamu. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.